Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Johanita dalam program Sapa Dokter. Kalau minggu lalu kita udah ngobrol tentang berbagai tema kesehatan lainnya. Dan saat ini seperti biasa saya pun kedatangan tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Dr. Thomas Henry, dokter spesialis saraf. Kita mau bicara apa? Nah ini dia ya. Kita tuh mau bicara tentang kesemutan dan kelumpuhan yang merupakan dua gejala yang sering dikaitkan dengan kondisi neurologis seperti stroke dan juga Bell's palsy. Meskipun keduanya bisa menyebabkan gangguan pada fungsi saraf, namun perbedaannya itu cukup mendasar. Nah, kita sapa dulu Dr. Thomas. Selamat sore dokter. Selamat sore, halo, selamat sore, salam buat sahabat WK. Baik, dokter, terima kasih sudah hadir ke program Sapa Dokter pada hari ini. Kita mau ngobrol nih dok tentang stroke dan juga Bell's palsy tadi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya dok, itu kan kayaknya ada hubungannya dengan kesemutan dan kelumpuhan gitu ya. Dr. Thomas Henry Budi ini adalah dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Karolo Sumarekon Serpong. Betul ya dok ya? Ya, betul. Sudah lama belum dok di situ dok? Ya, lumayan lah. Wah. Baik, dok, sebenarnya banyak yang belum tahu nih Bell's palsy itu apa? Apa bedanya sama stroke? Apakah sama? Apakah mirip atau justru malah adalah dua hal yang berbeda? Gimana dokter? Sebetulnya kalau kita ngelihat sama-samanya, ada samanya, tapi itu dua hal yang baik. sangat berbeda banget. Gejalanya gimana kalau dari gejalanya? Gejalanya sama-sama mencong mulutnya, sama-sama baik. matanya bisa menutupnya tidak sama, tapi itu sebenarnya berbeda. Bedanya gimana dokter? Yang Kalau- paling mendasar dan spesifik mungkin yang perlu kita tahu ya dok ya. Oke, paling mudah adalah Bell's palsy tidak pernah mengakibatkan kesemutan sebelah badan atau kelumpuhan sebelah badan. Oh gitu. Ya, dia hanya mukanya aja deh yang kena. Jadi hanya di area wajah aja. Ya, betul. Beda dengan stroke Ya, yang bisa ke area organ-organ lain, begitu? betul. Jadi, kalau pada stroke itu yang kena kita bilang di pusatnya atau di otaknya. Hmm. Sementara pada Bell's palsy itu kena di kabel yang atau saraf yang pinggir yang mengurus ke wajah saja. Oh, Gitu. gitu ya. Jadi beda paling mendasarnya tuh itu ya dok ya. Betul. Walaupun misalnya mungkin agak mirip nih, misalnya sama-sama merubah struktur wajah gitu ya dok. Tapi kalau misalnya dari Bell's palsy sendiri, itu apakah bisa sembuh sih dok? Bisa sembuh nggak sih dok? Bisa. 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 Kalau stroke kan saya sempat baca beberapa artikel itu saat ini kan bisa ya dok ya, walaupun memang harus rajin terapi, Betul. harus rajin dietnya Ya. dan sebagainya. Pokoknya banyak syarat lah gitu ya dok ya. Nah kemudian gini dok, kalau penyebab dari stroke dan Bell's palsy ini kira-kira sama atau enggak, dan penyebab masing-masing dari kedua penyakit ini itu apa aja ya dokter? Kalau Bell's itu kita nggak tahu sebenarnya. Sampai sekarang kita nggak tahu baik. penyebabnya apa. Jadi ya kan? masih terus dilakukan penelitian Ya, hingga saat betul. ini. Tapi ada yang bilang berdasarkan penelitian bahwa ini berhubungan dengan paparan dingin di wajah. Jadi kita misalkan kena angin, AC ke wajah, akhirnya sarafnya mati lah ya karena kena dingin atau kena angin tersebut, ya akhirnya jadi kelihatannya mencong, ya kan? Atau ada juga yang bilang pada Bell's palsy itu karena ada infeksi virus langsung pada sarafnya, bisa jadi mengakibatkan kelumpuhan pada wajah. Nah, bedanya sama stroke itu kan kenanya di pembuluh darah otak sebetulnya. Jadi, Awalannya tuh di situ gitu ya? iya, Pak, ya? betul. Baik. Jadi kalau pada stroke itu kita berhadapan sama namanya faktor resiko. Jadi nggak ada stroke tuh ujuk-ujuk orang kena stroke tuh nggak ada. Pasti dia ada faktor resiko, ada hal-hal yang mendasari sampai dia ujung-ujungnya kena stroke. Gitu. Oh gitu. Jadi ada sesuatu dulu nih Ya, gitu ya. Kalau Bell's betul. palsy tuh belum diketahui sampai sekarang ya Sampai penyebab sekarang. utamanya apa gitu ya. Betul. Karena kalau stroke kan bisa jadi gaya hidup misalnya Betul. dok ya. Nah, itu salah Atau satunya. mungkin pola makannya dia Betul. gitu ya dok ya. Gaya hidup mengakibatkan diabetes, mengakibatkan dia punya gula, punya kolesterol, punya darah tinggi, ya kan? Salah Akhirnya satu. pembuluh darahnya nggak bagus. Nah, suatu ketika terjadi entah dia pecah atau dia kesumbat, jadi dia stroke. Baik, dokter, jadi gini, saya tuh punya pengalaman temannya suami saya ya dok ya. Jadi dia itu tiba-tiba 3 bulan menghilang. Oke.
Oke, setelah 3 bulan kemudian ketemu lagi kami nih. Kita pikir tuh dia kenapa, project pekerjaan atau sebagainya. Ternyata dia ngaku, saya ini baru sembuh dari Bell's palsy. Hah, apa tuh gitu kan? Iya, jadi waktu itu wajah saya tuh bisa turun sebelah. Terus saya tanyakan, emang penyebabnya apa kok bisa turun sebelah? Stroke. Bukan bukan stroke, dia bilang gitu kan. Terus apa? Karena sering kena kipas angin. Gimana tuh, Dok? Bener? Bener. Iya kah? Sampai sebegitu parahnya kah kipas angin itu juga? Betul. Jadi pada waktu kipas angin itu kena muka, ya kan, satu sisi, akhirnya sarafnya teranestesi. Kita tiduran di bawah, di lantai, enak dingin atau kena AC langsung, bisa. Nah iya, kalau lagi musim panas ya, Dok. Iya. Yang panasnya kan kalau di sini kan bisa sampai 38 lebih, 42 dan sebagainya. Emang nyaman kan ya pakai kipas di muka kayak di surga lah. Gitu kan. Terus ternyata itu nggak bagus ya, Dok ya. Betul. Resiko ya, kita nggak Iya. bilang pasti jadi kan, tapi resikonya naik. Nah, menurut dokter nih, menurut analisa dokter ya, kira-kira sampai seberapa lama atau seberapa persenkah kipas angin itu bisa mengakibatkan Bell's palsy? Misalnya gini, kalau kamu terpapar kipas angin atau AC terus-menerus selama 6 bulan atau 3 bulan, itu gimana, Dok? Ada nggak ukurannya itu? Nggak ada ukurannya, kan penyebab pastinya juga belum tahu, hanya berhubungan baik. dengan itu. Diduga berarti tadi, Dok ya, Dok seperti ya. itu. Nah, yang ada adalah derajatnya. Jadi Bell's itu ada derajatnya, ada yang kita baginya sederhananya ringan, sedang, berat deh. Iya. Jadi kalau kenanya ringan mungkin mencongnya masih sedikit. Ya, kita punya harapan, oh kamu mudah-mudahan kalau kamu diobatinya benar, fisioterapinya bagus, hasilnya juga bagus, sembuh sempurna. Nah, tapi ada juga yang misalkan derajatnya berat, sampai benar-benar mencong gitu kan, gunungnya turun, Iya. ya itu mungkin ya kita harapannya sih ya bisa kembali, tapi setidaknya dia ada perubahan dulu. Baik. Gitu. Saya mau bicara balik ke awalan dulu, Dok, tentang kesemutan. Oke. Pasti semua orang ngalamin kesemutan. Oke. Udah pernah ngalamin kesemutan ya, Dok ya. Ya. Nah, kesemutan dari artikel yang saya baca itu adalah sebagai tanda awal dari penyakit serius. Itu bener nggak sih, Dok? Iya, itu mungkin gini ya. Sebagai suatu tanda, it's okay. Iya. Ya kan? Semua orang pernah ngalamin kesemutan. Tapi? Ya. Kesemutan di ujung jari kah, di tangan, di kaki. Tapi Iya, kita harus bisa, bedain nih secara mudah. Kesemutan mana yang kira-kira, wah nih kayaknya aku harus cepet deh. Oke. Ada yang kesemutan, ini aku masih bisa tunggu-tunggu deh, gitu ya. Nah, jadi hati-hati nih kalau kesemutannya tahu-tahu sebelah badan. Sebelah. Muka, Separuh tubuh gitu ya, separuh Dok ya? tubuh kena. Oh, baik. Atau tiba-tiba kesemutannya dari ujung jari sama ujung kaki, tapi dalam waktu 1 hari naik cepet, Merambat gitu merambat ya, Dok, cepet ya, Hmm. dari ujung kaki, paha naik, wah itu cepet ke rumah sakit, Harus gitu. segera gitu ya, Dok? Harus segera. Padahal kalau kesemutan sendiri pun harusnya dalam berapa menit atau berapa detik itu harusnya udah normal kembali, Dok. Ya Misalnya kayak duduk nih, Nah, terus-terusan iya. ototnya misal duduknya yang bersila atau kan kadang suka bikin kesemutan ya, Dok ya. Tapi itu nggak usah tidak ke rumah bahaya. sakit kan? Itu Kalau tidak. nggak usah. Orang bilang sendiri kok nanti ngapain, ya kan? Nyampe-nyampein saya gitu Ya, ya. nyapain. Nah, Oke, baik, Dokter. berarti kapan? Nah, kalau misalkan kita duduk kok kesemutan, Dok, ya karena kan kita pada suatu posisi tertentu itu si kaki atau si paha kan tertekan. Oh, baik. Aliran darah ke situ nggak bagus, aliran mikrovaskular atau pembuluh darah kecil-kecilnya ke situ nggak bagus. Ya udah begitu kita angkat otomatis ada rasa kesemutan, tapi setelah semuanya pulih kembali ya hilang. Atau kesemutan nih ujung jari, tapi berbulan-bulan kok nggak ada peningkatan segitu aja. Betul, itu kita bisa obatin karena kan itu kemungkinan kenanya di saraf tepi. Oh, Tapi baik. itu tidak yang tipe yang berbahaya. Gitu ya, Dok ya. Nah, tadi kan kesemutan versus kelumpuhan ya, Dok ya. Gitu kan di awal nih ya, Nah, Dok. gitu. Nah, kalau dari terkait kelumpuhan sendiri nih, Dok, bisa dijelasin secara sederhana nggak sih, Dok? Kenapa kelumpuhan sering dikaitkan dengan stroke? Penyebabnya stroke gitu loh, Dok. Jadi kan tiba-tiba misalnya tidak bisa fungsi tangannya tidak bisa digunakan secara normal dan sebagainya gitu, Dok. Betul. Ya, jadi kata kuncinya gini, kalau kita bicara stroke, kita bicara ada namanya faktor resiko. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi stroke. Tapi kejadian stroke itu mendadak. Tidak pernah stroke bilang, "Hai, aku mau datang," gitu loh. Enggak, dia datang, gap, selesai. Tiba-tiba gitu ya, Dok? Tiba-tiba, dia nggak pernah bilang-bilang. Nggak ada gejala Nggak ada. minim yang harus kita waspadai gitu? Pada beberapa kasus bisa, misalkan kita nih mengeluhkan nyeri kepala beberapa hari sebelum kejadian nyeri kepala hebat. Bisa. Sebelum, jadi itu tipe yang perdarahan.
Sebelum dia pecah ada namanya warning leak atau pertanda. Tapi sebagian besar orang nggak akan sadarnya ketika dia pecah. Atau ada satu kondisi yang namanya serangan iskemik sepintas atau transient ischemic attack, atau namanya kita bilang si pembuluh darahnya ke pencet sebentar kemudian kebuka lagi. Oh, bisa begitu? Bisa begitu. Gejalanya apa, Dok? Persis seperti stroke, tapi kurang dari 1 jam dia kembali normal. Oh, jadi sebenarnya tidak berbahaya, tapi Oh, itu cukup. bahaya. Oh, bahaya dong. Bahaya kalau udah seperti itu, segera ke rumah sakit. Oh, Harus ketemu risikonya apa saya. kalau misalnya? Jadi stroke beneran. Oh, baik. Ya, Ngeri jadi juga ya, Dok ya, iya, kalau udah parah gitu ya. Iya, kalau udah tahu-tahu kesemutan sebelah, nggak sampai 1 jam hilang. Wah, nggak apa-apa hilang ini kan. Padahal dia punya darah tinggi, punya kolesterol, punya. Cuma dengan catatan dia punya penyakit Iya dong. penyerta lainnya dulu Iya gitu dong. ya. Kan Baik. stroke itu seperti kita awalnya kata dasar kuncinya kan dia nggak tahu-tahu datang gitu. Jadi dia punya faktor resiko. Tapi ketika dia datang dia mendadak. Nggak pernah dia bilang-bilang. Oh, jadi ada temannya dulu nih, dayang-dayangnya Ya, dulu gitu ya, Dok, iya, istilahnya gitu ya. Iya, dayang-dayangnya nggak kita apa openin gitu ya, nggak kita layanin, datang tuannya. Oh, kamu kurang ajar itu. Selesai. Jadi ilustrasinya kayak gitu ya, Dok. Iya. Stroke itu tuh ternyata punya dayang-dayang. Dayang-dayang dulu Dayang itu kan, ya adalah menggerogoti bisa darah kita kan, tinggi darah gitu ya, Dok ya. tinggi, gula ya kan, kolesterol, asam urat Oke. ya kan. Minumnya obatnya nanti aja kalau pusing gitu kan, atau diirit-irit lah. Mahal gitu ya. Iya, mahal obatnya ya kan. Dikasih obat gula, minumnya mestinya sehari 1. Aduh, mahal lah, Dok lah. BPJS nggak, ini semua nggak cover lagi gitu ya, Dok ya. Waduh, kalau yang udah kelas-kelas itu ya udah akhirnya gulanya nggak terkontrol, tensi nggak terkontrol, pembuluh darahnya ini udah nggak bagus kan. Nah, kata kuncinya kan pembuluh darah tuh. Bisa dia makin tipis, kayak kita kalau naik mobil tuh kan suka ada ban dalam, atau Iya. naik motor ban dalam. Pernah lihat nggak ban dalam itu ada gelembung itu? Pernah. Nah, itu seperti pembuluh darah kita tuh kalau mau pecah ada itu. Gitu. Ya, Jadi dia sebenarnya udah ada tipis. tanda ya, Udah ada Dok. tanda. Cuma banyak yang nggak aware juga Yang ya, nggak akan Dok aware, ya. kita juga nggak akan tahu. Apalagi kalau misalnya mereka merasa masih muda, Oh iya. usia produktif dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah usia berapa sih, Dok, yang rentan terkena stroke maupun Bell's palsy tadi? Kalau Bell's kita nggak ada usia, karena mau anak kecil sampai Bisa orang semua terjadi. bisa kena. Bisa. Kalau dulu usia rentan stroke itu biasanya di atas 60. Kenapa? Karena pada usia-usia seperti itu udah punya faktor resiko, entah dia punya darah tinggi, kolesterol, gula. Sekarang kayaknya nggak berlaku karena usia untuk kena stroke makin muda. Kenapa? Ya itu tadi pergeseran pola Gaya hidup, hidup ya, ya Dok. kan. Pertama yang paling mudah ya kayak kita gini, pola hidup sedentary atau pola hidup yang senangnya duduk. Nggak banyak Mager ya, gerak, Dok? Mager. Kaum rebahan ya, Dok. Kaum rebahan. Yang kedua makanan, ya kan? Sekarang kita gampang lah, tinggal toel datang makanan. Iya, Makanannya Dok. juga Gosok ke jalan ya, Dok? gosok ke jalan. Kolesterolnya tinggi di situ, gulanya tinggi, terus garamnya tinggi, ya kan? Akhirnya mengakibatkan gangguan pada pembuluh darahnya. Gitu. Baik, Dok. Sebenarnya ada nggak sih yang harus kita waspadai nih, saya sebagai warga negara Indonesia gitu ya, Dok, yang nggak mau menyusahkan orang lain, Cie. Yang harus diwaspadai pertama kali, maksudnya yang paling hal-hal kecil apa yang kami harus waspadai bahwa itu adalah gejala stroke ringan ataupun Bell's palsy masih dalam taraf ringan, tapi tetap harus segera ke dokter. Oke. Gitu loh, Dok. Kalau untuk stroke, pada beberapa kasus ada yang disebut yang seperti tadi, serangan iskemik sepintas atau TIA. Gejalanya apa, Dok? Persis seperti stroke. Bisa kesemutan sebelah, Selain itu, dokter, lemah sebelah, lemas gitu ya, lemas tiba-tiba sebelah. ya. Tiba-tiba lagi begini ngomongnya pelok. Meskipun dia usia Mau produktif usia sekalipun. produktif sekalipun, ngomong pelok, nggak lama kemudian balik normal. Dan itu kerasa di kita nggak sih, Dok? Kerasa Atau dong, cuman kedengeran di orang di lawan bicara aja? Enggak, biasanya orang yang mengalaminya itu tahu. Oh baik, kok kayaknya dari lidah kita kali, Dok. Kok aku ada yang beda ngomongnya nih. Tapi nggak sampai 1 jam dia balik. Kesemutan sebelah. Nggak sampai 1 jam dia balik. Lemes nih, tiba-tiba lemes sebelah. Nggak sampai 1 jam dia balik. Kalau ada seperti itu, apalagi dia punya dayang-dayangnya tadi tuh, udahlah cepet Ke rumah rumah sakit, cari dokter. cari dokter spesialis saraf terdekat atau ketemuilah pelayanan kesehatan terdekat. Karena itu kita akan jauh lebih agresif dibandingkan kalau sudah kejadian. Kalau untuk Bell's, Ya. biasanya sih ya kita hanya bisa tahu ya hindari deh paparan dingin langsung.
ya kan, angin atau AC atau kita langsung tiduran di bawah itu ya. Paling sering naik motor, nggak mau pakai full face, nggak mau pakai ini masker ya kan, terbuka kena angin gitu. Karena enak banget ya dok, kalau enak naik motor banget. kena angin, Mantep itu, penikmatannya luar biasa. Asal jangan anginnya kencang ya, sakit itu kalau sakit banget. Baik, kalau boleh saya rangkum ya dok, jadi gejala yang harus kita waspadai sejak dini adalah ketika badan kita tiba-tiba kesemutan seluruh badan, gitu Setengah. ya dok ya, setengah ya, separuh Setengah. badan kesemutan seluruh badan atau mengalami lemas Setengah badan, setengah badan, dan juga itu tadi ya dok Bicara ya, tiba-tiba bicaranya pelo. tiba-tiba pelo, mulut tiba-tiba mencong. tapi nggak pakai berbusa ya dok ya. Oh, kalau itu lain lagi, itu ceritanya lain lagi itu. Jadi ini enggak ya? Enggak. Tapi kalau ada seperti itu, Tapi bisa terjadi. bisa enggak sih, dong ya? bisa. Kalau nanti jatuhnya dia sebenarnya kejang, Mm-mm. ya berbusa segala macam. Tapi nanti lah itu episode yang lain lagi Selanjutnya, tuh. Ya. oke. Baik, jadi harus segera diwaspadai itu ya Ya. dok ya, dan harus segera datang ke dokter spesialis saraf. Bisa juga loh datang ke rumah sakit Carolus Sumarekon Serpong, ketemu dokter Thomas langsung. Ya nggak sih, dok? Siap. Dokter praktek tiap hari nggak sih di sana? Saya prakteknya hari Senin, Selasa, dan Kamis. Dok, pengalaman unik apa sih yang ketika dokter menangani pasien untuk yang kasus Bell's palsy ini? Misalnya yang tiba-tiba dia nggak tahu kalau ternyata dia Bell's palsy, padahal dia mengiranya stroke, gitu mungkin ada nggak sih dok? Oh, sering. Iya. Sering. Jadi udah datang nangis-nangis, dunia berakhir, tapi ngomongnya masih lancar. Dok, dunia saya berakhir gini. Lah nggak mungkin tuh, orang stroke kan pasti udah pelo tuh. Dia cuman apa? Gejala turun wajahnya gitu ya dok Mukanya ya? turun sebenarnya. Oke. Tapi terus terang gini ya, karena Bell's itu kenanya kan di wajah saja. Jadi orang itu lebih memperhatikan. Kalau sebelum waktu masa pandemi malah paling asik itu, semua kan pakai masker, nggak ketahuan ya. Jadi begitu datang baru dia buka, oh Bell's. Gitu. Jadi lebih ke arah penampilan. Kan kurang cakep dan kurang kurang iyalah, cantik gitu kali ya dok ya jadinya ya. Gitu, nanti kan dia begini gitu ya, malu untuk difoto atau ketemu orang gitu. Jadi lebih ke arah penampilan, karena bicaranya masih bagus, dia nggak pelo. Oh, bedanya itu Ya. yang paling bisa diperhatikan ya. Baik. Tangan bagus, nggak ada kelemahan. Karena cuma di wajah tadi Cuma di dokter wajah bilang aja. kan. Karena saraf 7 aja, untuk atur wajah aja yang kena. Gitu ya. Gitu. Nah, ketika orang datang dengan gejala Bell's palsy tadi, kira-kira dokter menanganinya itu seperti apa penanganannya? Apa ya tindak lanjut selanjutnya dokter? Yang bisa kita lakukan adalah ada 3 biasanya tuh. Ada penanganan farmakologis, jadi saya kasih obat. Ada latihan, ada fisioterapi. Oh, baik. Gitu. Latihannya apa? Ya bisa lah, kita suruh kembung-kembungin pipi, tiup-tiup, ngunyah permen karet di sisi yang kena, ya kan, dikompres pakai bantal anget kayak atau pakai anduk anget, sambil nanti dia fisioterapi, sambil kita kasih obat, supaya harapannya itu kalau dia kenanya yang ringan ya balik lagi normal lah, bagus lagi. Dalam jangka berapa lama tuh dok biasanya balik normal begitu? Ada yang 1 kali putaran fisio berarti kurang lebih 1 bulan dia balik normal. Oh, baik. Ya kalau yang ringan ya. Ada yang sampai berbulan-bulan juga masih ada sisa. Kalau gejala yang dari menengah ke berat gitu kayak apa? Apakah wajahnya juga sama dengan yang ringan, sama-sama turun atau gimana? Ya, jadi kita Cirinya menilainya gimana? itu dari derajat turunnya. Baik. Jadi kita bagi tuh menurut Brackman itu dibagi 6. Gejalanya grade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dilihat dari seberapa jauh dia turunnya, matanya seberapa jauh dia turunnya juga gitu. Sama ininya kalau kita ngangkat begini Dahi kan ya? kita dahi Oh, ada baik. lipatannya ya. Ah. Nah, itu dia ada yang jatuh seberapa jauh. Nah, kita baginya itu ringan, sedang, beratnya dari situ. Tapi kalau perempuan kalau dia pakai botox nggak ada lipatannya dok? Oh iya, dilumpuhin dua-duanya, selesai ya kan? Nggak Ya. diinterupsi ya dok? Iya, tapi begitu suruh senyum nggak bisa, nggak bisa dia. Gitu dok. Iya, itu mungkin salah satu terapi juga bisa. Kalau Iya, misalkan udah nggak ada, dia kita lumpuhin aja yang sebelahnya, jadi dia simetris kan? Gitu ya dok ya. Bisa. Canda ya dok ya. Beneran itu bisa. Botox dipakai loh. Kita Iya? pakai di saraf juga pakai cuma. Untuk apa botox tuh dok? Selain Nah. untuk ya kalau kita perempuan kan untuk lebih Untuk kecantikan kan, untuk estetika, estetika, ya. untuk yang Biar lebih dynamic mempesona wrinkle. lah Ya, gitu. jadi misalkan kayak lekukan-lekukan yang kalau kita senyum tuh kan muncul, nah itu kan di botox. Iya. Pada saraf kita pakai dosis yang lebih besar untuk ya itu tadi,
misalkan udah mencong, Oh, kita lumpuhin jadi dia sama. Iya, iya, iya. Atau pada kasus-kasus di mana tics facialis, di mana dia matanya kedip-kedip gini terus ya kan, dan nembak, kita lumpuhin pakai botox. Tapi dosisnya beda, seperti yang dipakai sama dokter kulit. Kita beda dosisnya supaya dia sama simetris. Kan jadi cakep lagi. Datang cakep pulang harus cakep dong. Masa mau datang cakep pulang mencong kan nggak mau. Gitu. Dok, kalau di botox itu kan biasanya disarankan ya, nggak harus, tapi disarankan 6 bulan atau sampai 1 tahun tuh kembali lagi gitu kan, diulang lagi. Kalau untuk Bell's palsy, apakah juga ada yang seperti itu? Pada kasus-kasus neurologis ya, pada umumnya ya, sama. Tidak ada loh sekali selesai. Nanti beberapa bulan. Untuk selamanya itu enggak gitu ya, Dok? Ya, dia akan dibotox lagi. Pada kasus-kasus tic facialis juga dibotox lagi. Sama seperti pemakaian yang lainnya. Karena kan botox itu apa sih? Itu kan botulinum toksin. Jadi dia racun tadinya untuk melumpuhkan sambungan antara saraf dengan otot. Oh, gitu. Jadi dilumpuhin. Jadi kan kalau dia istilahnya gini loh, kalau di kita ya, kita bicara yang bagian saraf aja deh. Kan ini nggak imbang tuh, kan jelek. Ya ini kan nggak bisa diapa-apain, misalkan udah begini. Yang ininya kan bisa kita lumpuhin. Kalau ini kita lumpuhin kan jadi balik lagi, bagus. Oh, jadi cakep lagi. Cakep lagi, walaupun kalau disuruh ketawa dia nggak bisa ketawa sempurna gitu. Ya, kayak gitu. agak Kaku gitu gimana ya, gitu ya. Tapi kan Oke. setidaknya cakep. Tampilan depannya Tampilannya tuh bagus. oke gitu ya. Iya dong. Masa datang cakep pulang mencong kan Enggak, enggak. kan datangnya udah mencong tadi kan. Oh, datang mencong pulang cakep. Datang mencong pulang cakep, nggak bisa. Gitu ya, Dok ya. Iya dong. Baik, Dok, balik ke stroke lagi. Hmm. Tadi kalau dokter bilang Bell's palsy itu kan bisa mungkin 1 bulan kalau dia ringan. Nah, kalau untuk stroke sendiri, Dok, apakah dia bisa kembali normal Oke. seperti semula lagi? Oke. Gimana, Dokter? Stroke itu kan ada 2 penyebabnya ya. Kalau 1 dia bisa pecah pembuluh darah, 2 dia bisa kesumbat. Kalau yang pecah pembuluh darah, gangguan sarafnya itu karena tekanan dari si darah. Ketika dia pecah, otak kan ruangannya segitu, darah itu mengisi di otak, otomatis selnya itu ketekan sama darah. Ketika darah itu diserap, kita berharap si selnya itu masih hidup. Jadi dia masih bisa normal. Berbeda halnya dengan kalau kesumbat. Ini seperti jari saya ini pembuluh darah. Ini kesumbat di sini, pasti yang ini udah mati. Cuman dia aliran darahnya nggak lancar ya, kan ke sini kan. Iya. Tapi kenapa dok kita rawat, kita selamatkan? Karena dari mati segini, besoknya dia matinya lebih gede lagi. Nah, kita selamatkan. Jadi ada periode tertentu dengan obat-obatan tertentu bisa dibuka. Kalau tidak ya kita mengharapkan ada pembuluh darah lagi nanti yang tumbuh ke sini untuk ngasih darah ke daerah ini. Jadi setelah dia sembuh, setelah stabil lah kita bilang pada yang kesumbat, itu kita hanya mengharapkan sel-sel sekitarnya yang menggantikan fungsi dia. Intinya gini deh, biasanya nih ada teman kita yang ngerjain bagian accounting. Nah, dia udah nggak bisa, teman-temannya gantiin kerjaan dia. Nah, itu teman-temannya yang dilatih buat gantiin kerjaan dia. Oh, baik. Jadi dari luar bisa saja seseorang itu nanti kelihatannya sempurna, tapi pasti ada sisanya. Gitu. Yang ngerasain kadang-kadang pasiennya sendiri, atau kalau udah beberapa kali atau dia kenanya besar, otomatis akan terlihat dari luar. Gitu. Baik. Kemudian kalau misalnya ada pasien dengan gejala stroke tadi yang sudah kita bicarakan dari awal, penanganannya ketika dia datang ke dokter tuh dokter ngapain dulu? Misalnya mungkin cek dulu kondisi skalanya sampai berapa gitu-gitu nggak sih, Dok? Ya, pertama kita tentukan dulu ini tipe yang mana. Karena pengobatannya Ada beberapa tipe ternyata. ada 2 kan, ada yang pecah, ada yang sumbat. Oh, baik, iya ya. Kesumbat kita kasih pengencer, pecah kita kasih buat membekukan. Ini kan bertolak belakang. Tentukan dulu jenis struknya apa. Penentukannya ini dengan lab atau terapi? Bisa dari anamnesa atau dari cerita kayak ngobrol-ngobrol begini, ditambah pemeriksaan klinis, ditambah dengan pemeriksaan radiologis, CT scan atau MRI. Jadi kita dapat satu gambaran yang besar, yang satu data yang lengkap. Ini tipe yang apa? Penanganannya sesuai dengan tipe tersebut. Sambil kita cari kenapa ini bisa kena, ya kan? Faktor resikonya apa? Dayang-dayangnya apa sih? Nah, ya dayang-dayangnya juga harus diobatin dong. Oh, jadi tapi ya penyertanya Tetap harus itu penyertanya dulu ya, harus Dok itu, ya. Kita stabilkan dulu. Setelah stabil, baru nanti kita masuk ke fase recovery-nya sampai setahun. Nah, baru tuh nanti fisioterapinya buat melatih teman-temannya kan tadi yang kayak accountingnya nggak bisa kerja lagi nih, teman-teman yang bagian admin, yang bagian apa semua harus kerjain dia, kan harus latihan dulu
ya Mhm. karena visionya jalan, obatnya jalan. Hmm, baik. Jadi Sobat WK, kalau misalnya Anda sudah mengalami gejala stroke seperti yang tadi dokter bilang ya, jangan ngobatin sendiri gitu ya dok ya. Yang penting Cepet jangan aja. analisa sendiri juga. Betul. Cepat aja segera datang ke rumah sakit terdekat di kota Anda atau bisa langsung berkunjung ke Dokter Thomas di Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong tiap hari apa dok? Senin, Selasa, dan Kamis. Wow, hampir setiap hari itu ya dok ya. Iya. Senin, Selasa, dan Kamis bisa nanti daftar dulu ya dok pakai Oke. aplikasi biasanya ya. Iya. Ya, gitu ya, bikin appointment dulu karena Dokter Thomas nih pasiennya banyak sekali loh ya. Gitu ya dok. Baik, Ya. dok ini terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya stroke dan Bell's palsy ini dok? Apa yang harus kita lakukan? Silakan dokter. Oke, kalau untuk stroke, kenali dayang-dayangnya. Kendalikan dayang-dayang. Ya, jangan sampai dayang-dayang itu mengganggu Anda. Punya hipertensi, otomatis tensinya harus dikendalikan. Punya diabetes atau gulanya harus terkendali. Punya kolesterolnya harus terkendali. Itu dulu. Dengan harapan kalau semua ini terkendali, pembuluh darahnya tidak terjadi penyumbatan atau pecah. Ya, tidak menipis. Pada Bell's palsy yang karena penyebab pasti kita juga belum tahu, ya yang kita tahu kan selama ini baru hubungannya dengan paparan dingin atau dia kena infeksi langsung pada saraf. Ya sudah, kalau naik motor pakai full face atau pakai masker, nyetir, jangan buka kaca kemudian aduh enak banget gitu ya, tutup. Nyodorin kepala keluar Ya, gitu ya dok. banyak tuh saya lihat ya. AC jangan langsung ke muka, kipas juga jangan langsung ke muka. Gitu. Itu udah termasuk salah satu cara kita untuk menjaga jangan sampailah kita bangun-bangun loh kok aku mencong. Karena itu bisa terjadi tiba-tiba bangun-bangun berubah, Ya. gitu ya dok ya. Ya. Baik. Mungkin ada saran dari dokter untuk semua sobat WK dan juga masyarakat lainnya di Indonesia ini terkait Bell's palsy dan juga stroke tadi. Oke, yang penting gaya hidup. Kembali lagi gaya hidup karena untuk stroke sekarang cenderung kenanya itu jauh ke usia yang lebih muda. Jadi gaya hidup sehat itu udah paling benar. Perbanyaklah kegiatan-kegiatan aktivitas fisik, kemudian tidur yang cukup, diet yang seimbang, hindari kena angin langsung ke wajah pada Bell's palsy. Ya mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari keduanya. Amin. Amin. Terima kasih Dokter Thomas Sama-sama. untuk semua pengetahuan hari ini. Kita jadi jelas dan terang apa itu Bell's palsy, apa itu stroke, ternyata beda banget. Beda Iya banget, dok ya, padahal beda gejalanya banget. mirip tapi ternyata beda. Baik sahabat WK, terima kasih sudah menyimak kami di sini. Saya dengan Dokter Thomas sudah bicara panjang lebar tentang stroke dan Bell's palsy. Saksikan kami minggu depan dengan tema dan dokter narasumber yang berbeda. Untuk kalau jika ada usulan tema bisa loh di kolom komentar ini, nanti kita akan usulkan nih ke Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong untuk mendatangkan dokter-dokter ahli yang teman-teman mau, yang sobat WK pengen dibahas tentang apa gitu ya dokter ya. Kalau mau Siap. Dokter Thomas lagi boleh banget. Siap. Kalau siap. udah nggak time ketemu Dokter Thomas silakan datang ke Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong di hari apa tadi? Senin, Selasa, dan Kamis. dan Kamis. Dokter akan dengan senang hati mau nanya apa boleh ya dok ya. Silakan, Oke. silakan. Baik, terima kasih Sobat WK. Saya dengan Johanita undur diri dan sampai jumpa.